Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina hingga kini masih belum berakhir, bahkan intensitas serangannya semakin meningkat. Dengan kondisi yang sedemikian rupa itu, tentunya Gaza membutuhkan uluran tangan kita semua, terutama dari negara yang penduduknya beragama Islam. Namun miris sekali negara Arab ini justru menjadi sekutu Israel. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa negara Arab ini jadi sekutu Israel. Yordania. Negara yang satu ini menjadi salah satu di antara negara Arab yang dikabarkan menjadi sekutu Israel, di mana salah satu yang menjadi faktor Yordania disebut-sebut bersekutu dengan negara penjajah tersebut adalah karena sejak tanggal 26 Oktober 1994, Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin secara resmi menjalin perdamaian selama upacara yang disaksikan oleh Presiden AS saat itu, Bill Clinton. Hal itu terjadi setahun setelah perjanjian damai Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Ditambah lagi baru-baru ini Yordania menembak jatuh puluhan drone Iran yang menuju Israel. Dilansir dari cnnindonesia.com, jika drone Iran ditembak jet tempur Yordania di wilayah udara Yordania, tepatnya kawasan Lembah Yordan. Mesir. Semenjak Presiden Abdel Fattah al-Sisi bertemu dengan PM Netanyahu pada bulan September 2017 lalu, kedua negara ini disebut-sebut memiliki hubungan yang baik dan bahkan antara Israel dan Mesir mengklaim sedang mengalami masa keemasan. Tidak hanya itu saja, usai melakukan pertemuan, Tel Aviv bahkan mengizinkan militer Mesir memasuki wilayah jangkar keamanan di semenanjung Sinai untuk menghalau ancaman ISIS. Dan menurut berita yang kami kutip dari JawaPost.com, jika kedua negara tersebut juga memiliki musuh yang sama, yakni Hamas di jalur Gaza. Sebelumnya pada tahun 1979, Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Dalam perjanjian tersebut, Israel dikabarkan akan menyerahkan semenanjung Sinai kepada Mesir sebagai ganti pengakuan penuh Mesir terhadap negara Israel dan pembentukan hubungan diplomatik penuh. Sudan. Pada tahun 1974, Sudan dan Israel sempat berperang selama 6 hari. Sejak itu kedua negara tersebut mengalami gesekan yang cukup panas. Namun setelah beberapa dekade berseteru, kedua belah pihak sepakat untuk menormalisasi hubungan sebagai bagian dari perjanjian dengan AS yang menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Dan pada tanggal 2 Februari 2023, kedua negara itu secara resmi menyelesaikan kesepakatan untuk menormalisasi hubungan. Sebelum melangkah sejauh itu, rupanya negosiasi kedua negara itu sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Dan kala itu Sudan telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian Abraham yang ditengahi oleh AS. Namun perjanjian tersebut belum pernah diimplementasikan karena instabilitas politik internal di Sudan. Maroko. Tak ada yang menyangka jika Maroko menjadi bagian dari negara Arab yang disebut-sebut jadi sekutu Israel. Menurut berita yang beredar bahwa kedua negara tersebut mulai menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan penuh sejak tanggal 10 Desember 2020 berkat bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian pada bulan Agustus 2021, Maroko dan Israel menandatangani 3 perjanjian, yaitu tentang konsultasi politik, penerbangan, dan budaya. Tidak cukup sampai di situ saja, pada bulan November 2021, Maroko dan negara yang dijuluki sebagai penjajah tersebut menandatangani perjanjian pertahanan. Uni Emirat Arab.
Uni Emirat Arab semakin menambah daftar panjang negara Arab yang dikabarkan menjadi sekutu Israel. Hal itu diketahui sejak tanggal 15 September tahun 2020. Presiden AS Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif Al-Zayani dan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Tidak hanya sekedar itu saja, setelah militan Palestina melakukan serangan mendadak ke Israel Selatan, Uni Emirat Arab langsung bereaksi keras dengan mengutuk penculikan sandera Israel yang memicu perpecahan dengan negara-negara regional lain.